Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabiyyi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberi usia panjang, diberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang diciptakan untuk menjadi uswah hasanah, contoh teladan yang baik bagi manusia. Mudah-mudahan kita bisa menirunya, meniru Rasulullah untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat itu. Pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan kuliah subuh dengan materi kajian kitab hadits Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kali ini sampai pada hadis ke-90, mengabulkan undangan. Nabi bersabda, "Idza du'iya, nalikane den undang sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ilal walimati marang walimah, marang resepsi, falyatiha mongko becik nekanono sapa ahad ing walimah. Idza du'iya, jika diundang ahadukum seseorang, salah satu dari kalian, ilal walimati untuk menghadiri walimah, falyatiha maka hendaklah ia mendatanginya." Apabila seorang di antara kalian diundang untuk suatu walimah, resepsi, upacara, hendaklah ia menghadirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata-kata perintah dalam hadis ini yaitu falyatiha, hendaklah ia mendatanginya, memenuhinya, mengandung hukum wajib, al-aslu fil amri lil wujub. Oleh karena itu, apabila seseorang diundang untuk menghadiri suatu walimah, lalu ia tidak mau memenuhinya tanpa ada uzur, maka tidak benar baginya. Bisa berdosa kalau maksudnya kurang baik. Hendaklah kita menghadiri. Kalau diundang itu yang ngundang bersamaan, 1, 2 orang atau 3 orang, jam yang sama, maka yang mana yang kita datangi, yang mengundang lebih dulu. Namun demikian, kalau yang lainnya kita tidak datang mungkin atau biasanya kecewa, maka kita bisa mengatur yang kita datang tepat, yang mengundang lebih dulu, yang mengundang kemudian, kita bisa takjil atau takhir, ke sana duluan atau ke sana belakangan. Yang jelas, kalau tanpa ada udzur, maka wajib kita menghadiri undangan. Apakah itu resepsi perkawinan, resepsi khitanan, resepsi apa saja yang kita diundang. Orang mengundang itu kan biasanya sudah dengan konsekuensinya. Kalau dia sudah siap-siap untuk menghormati yang diundang ternyata enggak datang, betapa ia kecewa. Mengecewakan orang lain tidak dibenarkan, tidak boleh. Demikian. Kalau nggak diundang ya nggak boleh datang. Kalau nggak diundang datang itu bisa-bisa kacau balau nanti acaranya. Ya kalau diundang saja yang harus datang. Selanjutnya hadis nomor 91, sholat menghormati masjid. Namanya biasanya disebut sholat tahiyatul masjid.
Idza dakhala nalikane wus melbu sapa ahadukum salah siji sira kabeh al masjida ing masjid falyarka mongko becik salato. Maksudnya yarka itu rukuk, maksudnya adalah salat sapa ahad rakaataini ing 2 rakaat qabla ayyajlisa sadurunge yen to lungguh sapa ahad. Idza dakhala apabila masuk ahadukum seseorang al masjidah ke masjid falyarka maka hendaklah ia salat rakaataini 2 rakaat qabla ayyajlisa sebelum ia duduk. Apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid hendaklah mengerjakan salat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Hadis ini menganjurkan kepada kita apabila memasuki masjid supaya sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid atau sholat penghormatan terhadap masjid. Disunnahkan melakukannya sebelum ia duduk di dalam masjid itu. Nah, demikian pendengar. Sholat tahiyatul masjid itu waktunya ketika kita masuk masjid, lalu sebelum kita duduk. Pertanyaannya bagaimana kalau kita masuk masjid ketika dikumandangkan azan? Apakah kita tetap berdiri saja sebelum sholat tahiyatul masjid, nunggu azan selesai? Atau kita duduk dulu nunggu azan, begitu azan selesai, kemudian kita sholat tahiyatul masjid? Ada beberapa hal yang baik kita lakukan. Yang pertama, ia boleh sholat tahiyatul masjid ketika azan berkumandang. Kenapa? Karena mendengarkan dan menjawab azan itu sunnah. Dan sholat tahiyatul masjid juga sunnah. Maka kalau ada 2 sunnah bersamaan, kita boleh memilih salah satu. Boleh mendengarkan azan dulu, boleh kita terus sholat. Nah, bisa juga kita duduk sejenak, menjawab azan, baru kita sholat tahiyatul masjid. Loh, tadi hadisnya kan nggak boleh duduk dulu sebelum, kalau sudah duduk kan habis waktunya sholat tahiyatul masjid. Maksudnya duduk-duduk di situ adalah duduk-duduk santai, duduk-duduk melakukan ibadah-ibadah yang lain, atau bahkan duduk-duduk berbincang-bincang dengan saudara kita yang berada di masjid itu. Tapi kalau duduknya karena menunggu azan supaya jawab azan bisa, sholat tahiyatul masjid juga bisa, boleh. Ada juga ya sudah, daripada duduk nanti habis waktunya, sudah berdiri sejenak menunggu azan selesai. Boleh juga, siapa yang melarang orang berdiri nunggu azan selesai, boleh juga. Yang mana yang paling baik? Ya yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita berada di situ dalam kondisi bagaimana. Kalau kita memungkinkan untuk sejenak nunggu, ya silahkan. Duduk nunggu itu tidak berarti duduk yang menghilangkan waktu sholat tahiyatul masjid karena sudah kedahuluan duduk. Jadi duduk itu duduk hanya sekedar untuk nunggu azan selesai. Nah, sholat tahiyatul masjid itu kapan? Ya setiap kali masuk masjid. Padahal habis subuh dengan habis asar kan tidak boleh sholat sunnah. Zaman Rasulullah dulu, pada zaman dulu orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, itu kalau pagi menghadap ke barat, nunggu matahari terbit. Kalau matahari terbit, mereka menyembah matahari. Lalu sore, mereka menghadap ke barat. Kalau pagi menghadap ke timur, kalau sore menghadap ke barat. Nunggu matahari Tuhannya mau terbenam, lalu disembah. Tuhannya mau masuk ya, mau pulang gitu. Nah, ketika Islam datang yukhalifuhu, membedai itu apa ya, supaya enggak sama. Maka oleh Allah diharamkan sholat sunnah setelah sholat subuh karena itu waktu-waktu terbit matahari, dan sholat sunnah setelah asar karena waktu itu adalah waktu-waktu terbenam matahari. Tapi kalau sudah mataharinya tenggelam masuk waktu maghrib, sudah boleh sholat sunnah. Mataharinya sudah tinggi masuk waktu duha, sudah boleh sholat sunnah. Nah, kalau kita masuk masjid bagaimana? Boleh enggak waktu-waktu itu? Nah, yang tidak dibenarkan sholat setelah
subuh dan salat asar adalah sholat yang tanpa sebab, sholat yang tidak ada sebab. Adapun kalau sholat itu sholat ada sebab apa? Contohnya masuk masjid itu sholat sunnah karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebab masuk masjid. Sholat gerhana itu sholat sunnah yang ada sebab. Karena apa? Karena ada gerhana. Itu sholat jenazah, sholat yang ada sebab karena ada orang meninggal. Nah kalau sholat rawatib, sholat sunnah mutlak, sholat itu kan tidak ada sebab. Nah yang tidak ada sebab itu tidak dibenarkan setelah subuh dan asar. Maka sebagian qaul menyatakan kalau sholat itu adalah sholat ada sebab, maka ketika ada sebabnya ada hukum sunnah sholatnya itu, termasuk sholat tahiyatul masjid. Nah seperti itu para pendengar. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-92, keutamaan Ramadan. Idza dakhala nalikane wis mlebu apa syahrul Ramadan wulan Ramadan futihat mongko dibuka apa abwaabus samai pira-pira lawangi langit wa ghulliqat lan dikunci apa abwaabu jahannam pira-pira lawangin neraka jahannam wasul silat lan ditaleni dibelenggu apa asyayatinu pira-pira setan. Rawahu nyeritaken ing hadis sapa Syaikhani Syekh loro yaiku Imam Bukhari lan Imam Muslim. Idza dakhala apabila masuk syahrul Ramadan bulan Ramadan futihat maka dibuka abwaabus samai. Biasanya abwaabul jannah ya. Biasanya itu abwaabul jannah, pintu surga. Tapi di sini hadisnya abwaabus samai, pintu-pintu langit. Wa ghulliqat dan dikunci abwaabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Wasul silat dan dibelenggu asyayatinu setan-setan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan setan dibelenggu dengan rantai. Wasul silat tadi ditaleni, dirantai gitu. Salah satu keutamaan yang dimiliki bulan Ramadan ialah apabila mulai masuk maka semua pintu langit dibuka dan siap untuk menyambut doa orang-orang yang bersaum, yang berpuasa, yang berdoa. Semua pintu neraka ditutup sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Dan setan-setan dibelenggu sehingga tidak dapat bergerak melancarkan aktivitasnya. Oleh karena itulah bulan Ramadan disebut bulan yang penuh dengan keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setan sudah dibelenggu, tapi ternyata manusia masih berbuat dosa, manusia masih melakukan maksiat, manusia masih melakukan tindakan durhaka kepada Allah, maka bagaimana ini sebenarnya? Katanya setannya sudah dibelenggu. Nah, itu berarti bukan dari godaan setan itu. Dari nafsunya sendiri, dari kesalahan orang itu sendiri. Nah, bulan Ramadan dibuka pintu langit. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kalau saja penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa, maka niscaya kami buka pintu rahmat atau barokah dari langit. Nah, kalau di sini ada hadisnya dibuka pintu-pintu langit, ternyata barokah dan rahmah itu turunnya dari melalui pintu-pintu langit ini. Sehingga kalau Ramadan datang, rahmat dilimpah ruahkan oleh Allah, kasih sayang Allah dilimpah ruahkan, barokah dilimpah ruahkan, dibuka pintu-pintu doa-doa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berdoa banget, sudah berdoa banyak, tapi nggak dikabulkan juga,
semua doa dikabulkan oleh Allah. Hanya caranya, yang pertama langsung dikabulkan di dunia ini. Minta jodoh langsung diberi jodoh, minta kaya dikasih kaya, minta lulus kasih lulus. Yang kedua dikabulkan nanti di akhirat. Ada juga sampai meninggal gak ketemu jodohnya padahal mintanya sudah lama. Itu berarti ketemunya nanti di akhirat, itu mudah-mudahan di surga ya. Kemudian minta kaya, ndak kaya-kaya sampai meninggal. Kalau dia sabar, insya Allah akan kaya raya di surga, insya Allah. Dan yang ketiga, cara pengabulan doa itu adalah dengan menghindarkan musibah yang mestinya menimpa dia. Karena sering berdoa maka dihindarkan oleh Allah dari musibah itu. Itu pintu langit dibuka, barokah, rahmah turun dari Allah melalui pintu langit itu. Sedangkan doa masuk diterima oleh Allah melalui pintu langit juga itu. Dan neraka jahanam dikunci. Maksudnya tidak mudah orang melakukan kemaksiatan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa. Kalau nggak puasa, ya sama saja dengan di luar Ramadan orang dia nggak puasa. Maksiat ya tetap maksiat. Bagi dia nggak ada pengaruhnya ditutupnya pintu neraka jahanam. Tapi bagi orang yang puasa, karena dia puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu dulu, nafsu itu menentang Allah. Siapa aku? Engkau adalah Allah, engkau adalah engkau. Siapa kamu? Saya adalah aku, saya. Nafsu bilang gitu, menentangnya kepada Allah. Disuruh taat nggak mau. Tapi pada akhirnya kelemahannya apa? Ketika nafsu disuruh taat nggak mau, diberi kelemahan apa supaya dia mau taat? Ternyata dibikin lapar. Kalau sudah lapar, sami'na wa ata'na, saya mendengar ya Allah, saya taati Allah. Nah seperti itulah. Maka orang kalau perutnya lapar, laparnya karena puasa, bukan karena yang lain. Karena puasa, maka insya Allah dia mudah taat kepada Allah, sulit untuk bermaksiat. Mau pacaran, puasa-puasa enggak, dosa enggak berani gitu kan. Mau apa saja, melakukan apa, enggak, puasa-puasa. Nafsunya dikekang, dikendalikan oleh akalnya. Itu salah satu pengaruh ditutupnya pintu neraka jahanam. Dan setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat dengan rantai supaya nggak bisa menggoda manusia. Makanya tadi saya katakan kalau ia tetap maksiat berarti bukan karena godaan setan, karena nafsunya sendiri. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan dan godaan nafsu kita. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-93, mimpi buruk. Idza ra'a nalikane wis ngimpi sapa hadukum salah sejenis sira kabeh arru'ya ing ngimpi yakrahuha kang benci sapa ahad ing ru'ya falya besuk mongko becik ngiduwa sapa ahad ayyasarihi saking kiwane ahad talatan kaping 3 wal yasta'id dan becik nyuwuna perlindungan sapa ahad billahi marang Allah minasyaitoni dari godane saka godane setan talatan kaping 3 wal yatahawwal dan becik mindao sapa ahad anjambihi saking lempengi ahad alladzi kang kana ono sapa ahad alaihi ing atase ladzi rawahu wis nyritakno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim an Jabirin saking Jabir. Idza ra'a apabila mimpi ahadukum seseorang ar-ru'ya pada mimpi yakrahuha yang ia membencinya falya besuk maka hendaklah ia meludah ayyasarihi ke arah kirinya talatan 3 kali. Wal yasta'id dan hendaklah ia minta perlindungan billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan salatan 3 kali. Wal yatahawwal dan hendaklah ia memindah anjambi dari lambungnya alladzi yang kana ia ada alaihi atasnya.
Apabila seorang di antara kalian bermimpi yang tidak disukai, hendaknya meludah 3 kali ke arah kiri. Lalu mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan sebanyak 3 kali pula. Dan hendaklah ia berpindah ke lambung yang lain dari lambung yang ketika ia mimpi buruk tadi. Bila mana seseorang dalam mimpinya melihat hal-hal yang ia tidak sukai, hendaklah ia meludah 3 kali ke arah kirinya untuk meludahi setan yang menggodanya. Selanjutnya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian berpindahlah ia ke lambung yang lain dari lambung yang ketika ia mimpi buruk itu tadi. Apabila ia melakukan hal tersebut, insya Allah akan selamat dari akibat mimpi buruknya itu. Demikianlah cara untuk menangkal mimpi buruk. Ya, mimpi itu yang baik, yang buruk yang gimana? Kalau mimpi baik berarti dalam mimpi itu, setelah mimpi kita seneng. Akibatnya, ada ini seneng, berarti itu mimpi baik. Kalau setelah mimpi lalu kita susah, dikejar-kejar ini lalu jatuh, tenggelam, itu berarti mimpi buruk, mimpi sedih, mimpi yang ia nggak suka. Kalau ada yang tanya, kalau di tempat tidur terus meludah ke kiri, di kirinya ada istrinya, kan nanti istrinya kena ludah. Ya caranya mesti bangun dulu, lalu meludah yang kira-kira tidak mengotori. Ludah itu memang nggak najis tapi kan kotor. Kalau bahasa Jawa jijiki, itu kan mesti kita harus tetap menjaga kebersihan. Meludahnya ke arah kiri. Nah, mungkin kita berdiri cari tempat ludah, tempat sampah, lalu kita meludah ke arah kiri 3 kali. Lalu minta perlindungan dari setan. Biasanya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kemudian melanjutkan tidur lagi tapi ke arah lambung yang lain. Insya Allah tidak akan ada akibat negatif dari mimpi buruk itu. Nah, gimana supaya tidak mimpi buruk? Ya mau tidur, wudhu dulu. Setelah wudhu, lebih baik dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Mungkin sholat tobat atau sholat mutlak ya, atau sholat hajat. Kemudian baru tidur. Sebelum tidur berdoa dulu. Sunnah tidur itu pertama kepala di sebelah timur, berarti menghadap ke kiblat. Kalau miring, kepala di sebelah utara, miring ke kanan, itu sunnahnya tidur. Lalu berdoa sebelum tidur. Insya Allah tidak akan ada mimpi-mimpi buruk yang singgah yang terjadi. Tidak ada akibat buruk insya Allah. Demikian pendengar sekalian, waktu pula yang